Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fajriana. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas video mata kuliah pemrograman mobile, yaitu judulnya Constraint Layout Android. Nah, di sini pertama-tama pada project kita buka folder 8, kemudian pilih Res, lalu layout. Nah, di dalam layout ini secara default itu sudah ada activity main XML-nya. Gunanya yaitu untuk mendesain tampilan dari aplikasi yang akan kita buat nanti. Di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur dari desain layout, di mana pada bagian ini terdapat banyak objek-objek yang dapat kita gunakan dalam pembuatan aplikasi nantinya. Misalnya, untuk menambahkan gambar, kita bisa gunakan image view, kemudian menambahkan video, kita bisa menggunakan video view, kemudian ada button, ada scroll view, dan lain sebagainya. Di sini cukup banyak. Kemudian pada bagian ini untuk switch-nya atau tampilan switch-nya, kita mau pilih desain, kemudian blueprint atau desain dan blueprint. Ini. Kemudian di sini saya pilih blueprint saja. Nah, di sini pada bagian ini untuk melihat desain aplikasi kita pada mode portrait maupun landscape. Di sini ada portrait, landscape. Ada night mode juga. Ada UI mode. Kemudian di sini ada pixelnya. Nah, pada bagian pixel ini juga dapat dilihat pada kita lihat preview pada aplikasi kita jika berjalan di handphone dengan layar yang berbeda. Di sini kita bisa atur besar pixelnya itu berapa. Untuk handphone ada, tablet juga ada. Kemudian selanjutnya pada bagian API-nya ini untuk menentukan aplikasi Android kita ini previewnya versi Android keberapa. Kemudian lalu pada bagian ke ini untuk melihat preview aplikasi kita jika dijalankan pada desain tertentu. Nah, di bagian ini itu terdapat tiga mode untuk pembuatan aplikasi kita. Di sini yang pertama ada kode untuk mengedit tampilan melalui search kode. Kemudian ada split, ini kodenya. Kemudian split, ini tampilan search code dengan tampilan desainnya. Kemudian ada desain, di sini tampilan desainnya saja. Saya biasanya menggunakan split supaya bisa langsung mengedit lewat search codenya dan bisa langsung melihat tampilan desain, hasil tampilan desainnya. Nah, kemudian di sini ada atribut di mana masing-masing objek nantinya yang kita tambahkan ke desain nanti itu mempunyai atributnya masing-masing. Misalnya untuk image view misalnya, itu ada layout width-nya masing-masing berbeda-beda sesuai dengan
kebutuhan aplikasi yang kita gunakan nanti, aplikasi yang kita buat nanti. Kemudian pada bagian komponen tree, di sini berisi objek-objek yang sudah kita tambahkan ke dalam desain aplikasi kita. Nah, di sini objek yang sudah kita tambahkan pada aplikasi kita ini baru ada text view, yaitu Hello Reski Nur Fajriana. Nah, jadi setiap tampilan aplikasi kita selalu dibungkus dengan layout, di mana layout biasa digunakan seperti constraint layout, linear layout, dan lain-lain. Di sini pada aplikasi kita gunakan constraint layout. Biasanya ini sudah default tersetting di komponen P-nya. Pada aplikasi ini terdapat satu objek atau satu widget ya, yaitu text view. Isi kontennya yaitu Hello Reski Nur Fajriana. Nah, pada komponen tree itu sendiri, fungsi dari constraint layout itu dapat membuat tampilan aplikasi menjadi lebih responsif terhadap perangkat yang digunakan. Nah, di sini misalnya pada desainnya, kita edit di desainnya saja. Pada text view saya tambahkan satu lagi text view-nya. Di bawah sini. Nah, mungkin jika dilihat sepintas tampilannya tidak berantakan atau tidak berpengaruh ya, tapi jika saya ubah modenya menjadi landscape, otomatis akan berantakan. Nah, disinilah fungsinya constraint layout agar lebih responsif terhadap perangkat yang kita gunakan. Apalagi jika diubah pixelnya ya, tentunya akan lebih berantakan lagi. Nah, ini kembalikan ke portrait. Kita ubah pixelnya jadi ini. Nah, agar tidak berantakan, kita lihat bagian Hello Reski Nur Fajriana ini terdapat pengait 4 sudut 1, 2, 3, 4 yang berwarna biru, tapi di sini biasanya berwarna biru, tapi karena ini desainnya tampilannya blueprint makanya dia berwarna putih. Nah, ini artinya sudah text view ini sudah diset keterkaitannya, sehingga meskipun diubah ke pixel berapapun atau tampilannya landscape ataupun portrait, dia tetap selalu di tengah karena sudah diset dari awal tengah. Jadi ketika kita klik Hello Reski, kita klik Hello Reski, maka kemudian pada layout kita lihat terdapat 4 sudut pengaitnya yang bisa kita atur. Misalnya text view Hello Reski ini kita naikkan. Nah, di sini meski kita ubah pixelnya, posisinya tetap tengah. Sini ya. Dia tetap di tengah. Nah,
Di sini saya akan coba set tengah. Di sini saya kembalikan hello text-nya tengah. Lalu misalnya saya mau posisi text view yang ini selalu berada di atas posisi Hello Reski. Misalnya saya kaitkan ini ke tengah paling bagian atas, kemudian ke sini. Ya. Nah, lalu di kanannya juga lihat di sini. Nah, ini otomatis dia sudah di tengah, posisinya di tengah. Ini ketika dijalankan pada pixel berapapun, posisinya tetap di tengah dan berantakan, dan dia berada di atas Hello Reski di tengah atas. Nah, ada juga cara lainnya, misalnya text view ini saya kaitkan dengan Hello Reski yang Hello Reski Navajriana yang di bawah. Nah, misalnya ini langsung saya kaitkan di bagian Hello Reski dan ini juga. Kita besar biar lebih jelas. Kemudian jika dikunci posisi dari text view ini, maka tidak akan biar digeser apapun, ini tidak akan melewati Hello Reski Navajriana. Misalnya saya ingin dia lurus sejajar dengan Hello rata kiri ya, rata kiri dengan Hello Reski Navajriana. Kemudian saya jalankan pada pixel 5,7 misalnya. Nah, ini tetap mengikuti Hello Reski di bawah karena sudah dikunci dengan text view yang ini. Maka pada pixel berapapun dia akan tetap mengikuti ini. Inilah fungsi dari constraint layout tadi, yaitu dia responsif terhadap perangkat yang digunakan. Kemudian misalnya text view ini yang di bawah kita set tengah juga, kita kaitkan dengan Reski Navajriana. Oke. Juga akan di tengah di bawah, tapi di tengahnya, di tengahnya. Nah, seperti ini, maka tampilan sekecil apapun, bahkan sebesar apapun pixelnya, dia akan mengikuti. Nah, seperti ini. Ini misalnya saya ingin naikkan tampilannya seperti ini, dia tidak berantakan, dia mengikuti dari pengunci, tidak akan berubah posisinya meski dijalankan ke mode berapapun. Coba kita jalankan ke mode landscape, apakah dia berubah? Tidak, dia tetap mengikuti.
Jadi dengan menggunakan constraint layout, maka desain aplikasi yang kita buat nantinya akan lebih responsif terhadap layar atau pixel ataupun posisi dari HP, dari handphone kita nanti. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.